Halo semua, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Pada video kali ini kita masuk pada video yang keempat pada pembahasan kita tentang lingkaran yang merupakan materi matematika untuk SMP jenjang kelas 8. Nah, pada bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang penerapan keliling dan luas lingkaran, khususnya jika dikaitkan dengan soal-soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi luas dan keliling lingkaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahas ini saya akan langsung memberikan pada contoh soalnya ya, supaya lebih mudah dipahami. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Nah, saya mempunyai beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama seperti ini. Roda sepeda memiliki panjang diameter 55 cm. Berapa kilometer panjang lintasan yang ditempuh roda tersebut jika roda tersebut berputar sebanyak 2400 kali? Nah, jadi ada sebuah roda di mana jari-jari diameternya itu adalah 55 cm. Kalau dia berputar 2400 kali, berapa banyak atau panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh roda tersebut? Nah, di sini yang diketahui adalah diameter rodanya itu adalah 55 cm. Atau boleh juga ditulis D sama dengan 55 cm. Nah, kalau ada sebuah roda berputar satu kali, maka panjang lintasan roda tersebut itu sama dengan keliling roda. Nah, maka kalau dia berputar sebanyak 2400 kali, bagaimana panjang lintasannya? Nah, panjang lintasannya ya tinggal kita kalikan saja. Jadi panjang lintasan itu adalah perkalian antara N dengan keliling roda, di mana N itu adalah banyaknya roda berputar. Dalam soal ini dia berputar sebanyak 2400 kali. Ya sudah, kita tinggal kalikan aja 2400 dengan keliling roda. Keliling itu kan masih ingat kalian rumusnya adalah Pi kali D atau 2πr juga boleh ya. Maka kita tinggal memasukkan saja, karena di sini D-nya 55, maka Pi-nya saya menggunakan 3,14. Nah, ini kalau dikalikan semua, maka hasilnya adalah 414.480 cm. Karena yang ditanyakan jarak atau panjang lintasan, biasanya ini lebih mudah kalau kita nyatakan dalam kilometer juga boleh. Jadi menjadi 4,14 km. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 20 meter. Di sekeliling kolam ring tersebut akan dibuat jalan melingkari kolam selebar 4 meter. Jika biaya pembuatan jalan tersebut tiap meter perseginya adalah 50.000, tentukan besar biaya yang diperlukan untuk membuat jalan tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita lebih mudah kalau kita buat sketsanya dulu untuk menggambarkan soal ini supaya lebih mudah. Jadi di sini ada sebuah kolam yang berbentuk lingkaran, ya. Jadi ini saya misalkan adalah kolamnya. Kemudian di sekeliling kolam ini akan dibuat jalan melingkari kolam. Nah, ini misalkan jalannya, ya, jalannya yang berwarna abu-abu ini. Nah, yang ditanyakan adalah besar biaya untuk membuat kolam ini jika diketahui tiap meter perseginya memerlukan 50.000. Nah, artinya untuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk membuat jalan ini, kita harus mencari atau kita harus tahu luas jalan ini. Nah, jadi langkahnya kita harus mencari luas daerah yang berwarna abu-abu ini. Nah, caranya bagaimana? Di sini kan berarti ada dua buah lingkaran. Ada lingkaran kolamnya ini, saya anggap sebagai lingkaran yang kecil, dan juga lingkaran yang bagian luarnya jalan ini saya anggap sebagai lingkaran besar. Nah, untuk mencari luas jalannya yang berwarna abu-abu ini, berarti kita tinggal mengurangi aja luas lingkaran yang besar dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Nah, sekarang kita bahas yang lingkaran yang kecil dulu.
Di sini kolamnya diketahui bahwa diameternya 20 meter. Kalau diameternya 20 meter berarti boleh dinyatakan jari-jarinya adalah separuhnya, berarti 10 meter. Nah, di sini jari-jari kolam ini adalah 10 meter. Kemudian kita akan mencari luas lingkaran yang kecil atau luas kolamnya ini. Berarti kita menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat, di mana r-nya itu adalah jari-jari kolam. Kita tinggal masukkan, karena r-nya 10, kita pakai 3,14 kali 10 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 314 meter persegi. Nah, ini adalah luas kolamnya atau luas lingkaran yang kecil. Sekarang kita masuk pada luas lingkaran yang besar. Nah, untuk mencari luas lingkaran yang besar, berarti kita harus tahu jari-jarinya. Di sini diketahui lebarnya jalan itu adalah 4 meter. Berarti dari sini sampai ke sini, ini adalah 4 meter. Kalau begitu, jari-jari lingkaran yang besar, berarti dari titik pusat ini sampai ke bagian luarnya ini. Berarti jari-jarinya adalah 10 ditambah 4 meter atau 14 meter ini. Kalau jari-jari sudah ketemu, maka kita bisa mencari luas lingkaran yang besar, lingkaran yang di luar ini. Maka rumusnya pi r kuadrat, pi-nya kita pakai 22/7, terus r-nya 14 meter ini. Nah, ini maka bisa kita sederhanakan ya, hitung seperti biasa. Ini bisa dicoret 7 dengan 14, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 616 meter persegi. Gitu. Oke, luas lingkaran kecil sudah, luas lingkaran besar juga sudah ketemu. Maka kita bisa mencari luas jalannya, yaitu luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Kita tinggal hitung, maka hasilnya adalah 302 meter persegi. Jadi luas jalannya ini adalah 302 meter persegi. Baru berikutnya kita bisa mencari biaya yang diperlukan untuk membuat jalan tersebut. Berarti tinggal kita kalikan luas jalannya dengan 50.000, maka hasilnya adalah 15.100.000 rupiah. Nah, inilah biaya yang diperlukan untuk membuat jalan itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Panjang jarum panjang dan jarum pendek sebuah jam dinding adalah 14 cm dan 7 cm. Hitunglah jarak yang ditempuh oleh ujung jarum panjang dan jarum pendek jika bergerak selama 20 menit. Nah, untuk menjawab soal ini, saya misalkan mengambil gambar sebuah jam ini ya. Nah, jam itu ada jarum panjang dan jarum pendek. Yang ditanyakan jarak tempuh ujung jarum panjang dan jarum pendek jika bergerak selama 20 menit. Nah, misalkan nih saya ambil posisi awal mula-mula jam ini dengan posisi seperti ini, jam 9 tepat gitu ya. Kita perhatikan sekarang yang jarum pendeknya, jarum panjangnya terlebih dahulu. Nah, kalau dia bergerak selama 20 menit, berarti kalau semula di angka 12, maka jarum panjang ini akan bergerak atau berhenti di angka 4 di sini ya. Jadi kan angka 1, 2, 3, 4. Itu berarti dia bergerak selama 20 menit. Nah, kalau dia bergerak selama 20 menit, jarum pendeknya yang semula di angka 9, dia juga pasti akan bergeser sedikit kan. Ya, karena 20 menit berarti nggak sampai di angka 10. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencari satu persatu. Untuk yang pertama kita akan mencari jarak tempuh ujung jarum panjangnya dulu. Nah, untuk mencari ujung jarum panjangnya, di sini kan yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya. Ujung. Jadi kalau di sini ujungnya, berarti yang ditanyakan adalah dari sini sampai ke sini. Jadi garis lengkung ini. Di sini jarum panjangnya itu panjangnya adalah 14 cm. Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah garis lengkung dari sini sampai ke sini. Nah, berarti ini kan sama saja kita mencari busur lingkaran, gitu kan, busurnya lingkaran. Nah, tetapi untuk bisa mencari busur, kita harus tahu sudut pusatnya di sini berapa, gitu. Maka kita harus mencari sudut pusatnya dulu. Nah, kalau untuk jarum panjang, sudut satu putaran jarum panjang selama 60 menit itu adalah 360 menit, ya. Jadi artinya untuk
dia bergerak satu putaran penuh atau 360 derajat, itu dia memerlukan waktu 60 menit ini. Nah, kalau dia hanya bergerak sebanyak 120 menit saja, 20 menit, maka sudut di sini berapa? Nah, maka cara menghitungnya kita bisa menggunakan perbandingan. Jika jarum panjang menempuh 20 menit, maka sudut yang terbentuknya adalah ya kita tinggal membandingkan 20 per 60 menit. 20 menit per 60 itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu putaran kali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Jadi di sini sudut yang terbentuk di sini adalah 120 derajat. Nah, jika sudut pusatnya sudah diketahui 120 derajat, maka kita bisa mencari panjang busur ini. Ya, sekarang kita mencari panjang busurnya. Berarti panjangnya jarum panjang ini yang 14 cm itu kita anggap sebagai jari-jarinya. Ya, berarti jari-jarinya adalah 14 cm. Maka jarak yang ditempuh ujung jarum panjang itu kita menggunakan rumus panjang busur, yaitu 120 sudut pusatnya dibagi dengan 360 kali keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. Kita bisa memasukkan ya, ini bisa disederhanakan, 120 per 360 bisa menjadi 1/3. Kita masukkan jari-jarinya sehingga ketemulah hasil akhirnya adalah 29,33 cm. Jadi panjang atau jarak tempuh ujung jarum jam ini adalah 29,33 cm. Nah, jadi garis lengkung dari sini ke sini. Nah, sekarang bagaimana dengan jarum pendek? Dapatkah kamu menghitung jarak tempuh untuk jarum pendeknya? Nah, sebenarnya caranya juga sama ya. Jadi sekarang kita perhatikan yang jarum pendeknya. Soalnya masih sama. Sekarang kita lihat yang jarum pendek. Jarum panjang. Nah, kalau dia 20 menit, kita anggap kira-kira di sini ya jarum pendeknya setelah dia bergerak 20 menit. Nah, di sini kita juga sama. Karena yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari ujung dari sini ke sini. Nah, dari sini sampai ke sini, inilah yang ditanyakan. Berarti kita harus tahu sudutnya di sini berapa sudutnya. Ini kalau kita lihat memang sudutnya kecil ya. Nah, kita ingat atau kita harus pahami dulu, kalau untuk jarum pendek, itu untuk satu kali putaran, untuk jarum pendek, waktu yang diperlukan jarum pendek berputar satu kali putaran dengan sudut 360 derajat. Jadi misalkan nih, jarum pendek itu dari angka 9. Kalau dia berputar 360 derajat sampai kembali ke angka 9 lagi di sini, ya, 360 derajat, maka dia kan perlu waktu sebanyak 12 jam. Jadi dari angka 9 berputar lagi ke sini, itu kan dia perlu waktu sebanyak 12 jam. Nah, 12 jam ini kalau kita kalikan dengan 60 menit, maka hasilnya adalah 720 menit. Jadi, artinya jarum pendek ini untuk dia berputar dari angka 9 sampai kembali ke angka 9 lagi, perlu waktu 720 menit. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan, kalau dia hanya bergerak 20 menit, sudut yang di sini berapa? Nah, caranya juga sama seperti tadi. Kita buat perbandingan aja. Berarti untuk menempuh 20 menit, maka jarum pendek itu 20 per 720 menit kali 360 derajat. Maka diperoleh hasil adalah 10 derajat. Jadi sudut di sini itu sudutnya adalah 10 derajat saja. Ya, jadi hanya kecil sudutnya. Baru kalau sudut sudah ketemu, kita bisa mencari panjang busurnya sama seperti tadi, di mana yang menjadi jari-jari itu adalah panjang jarum pendeknya, yaitu di sini di soal panjangnya adalah 7 cm. Jadi jari-jarinya 7 cm. Kita tinggal masukkan ke rumus panjang busur. Maka 10 per 360, sudut pusatnya 10, kali keliling lingkaran. 2πr, R-nya adalah 7 cm. Ini 10 per 360, itu bisa jadi 1/36 ya. Maka
Kalau kita sederhanakan, ketemulah hasilnya adalah 1,2 cm. Ya, jadi hanya kecil aja dia bergeraknya. 20 menit itu hanya bergerak 1,2 cm saja. Nah, itu adalah contoh penerapan panjang busur di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kalian pahami ya untuk mempelajari lingkaran ini, dan semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai di sini dan sampai ketemu pada video-video selanjutnya.